Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Hadratil muhtaram wal mukarram jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat dan taufik sehingga kita Allah mudahkan untuk melaksanakan amal-amal ibadah yang akan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan istiqomah hingga kita mendapatkan husnul khatimah. Maka nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita luar biasa banyaknya, sehingga sedikit pun kita tidak bisa menghitungnya. Dan kemudian bagaimana di surat Al-Luqman, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan Allah telah menyempurnakan bagi kalian nikmatnya yang lahir dan yang batin. Nikmat yang lahir adalah nikmat-nikmat yang kita bisa rasakan, kita bisa lihat. Seperti Allah berikan kita paras yang rupawan, tinggi, pendeknya badan, kemudian harta yang kita miliki. Itu semua adalah yang namanya nikmat lahir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga wajib kita syukuri, mau banyak mau sedikit, wajib kita syukuri. Kemudian nikmat batin adalah nikmat yang menjadi kunci utama penyelamat kita, yang tidak semua Allah berikan kepada hamba-hambanya, kecuali yang Allah cintai saja, yaitu nikmat iman dan Islam. Mungkin kelihatannya kecil, tidak semuanya Allah berikan nikmat iman Islam itu kepada semua makhluknya. Bahkan walaupun dia keturunan Nabi, tidak Allah berikan. Seperti Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an, tidak Allah berikan iman dan Islam. Walaupun dia istrinya Nabi, istri Nabi Lut itu kafir, tidak Allah berikan nikmat. Apalagi yang terakhir pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib, berjuang bersama membela Rasulullah, menjadi tameng Rasulullah, tapi enggan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehingga wafatnya. Sehingga Rasulullah nangis, ya Allah, ini paman saya yang siap membela, menjadi tameng saya ketika menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Kenapa nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Jadi akhirnya Allah pun berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan
bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau sukai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka luar biasa nikmat iman Islam. Menjadi syarat utama amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita diterima, sedekah kita diterima, kurban kita diterima karena kita punya iman dan Islam. Semua nikmat lahir yang kita miliki, ketika kita meninggal, kita akan tinggalkan, nggak bakal dibawa. Ada nggak orang meninggal kemudian bawa mobilnya, bawa rumahnya, bawa emasnya, bawa semua hartanya? Maka selebar apa kuburannya? Nikmat iman Islam inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka luar biasa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yu'ti ad-dunya ila man ahab wa man la yuhib. Wa la tu'ti ad-din illa man yuhib." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan dunia, memberikan harta, memberikan dunia itu kepada siapa saja yang Allah sukai dan Allah tidak sukai, rata semuanya. Akan tetapi Allah tidak memberikan nikmat agama, nikmat iman dan Islam kecuali kepada siapa yang Allah sukai saja. Maka ini alhamdulillah kita termasuk golongan orang-orang yang Allah cintai. Jangan merasa sedih. Teman-teman saya ketika cerita kemudian keadaannya, keadaan negara yang begini, akhir zaman seperti ini, nasihatnya cuma satu, sabar. Sudah sabar saja. Gak usah dipusingin, udah sabar saja. Yang kita wajib lakukan adalah sabar, kemudian meningkatkan iman dan Islamnya. Jangan sampai lepas. Kayak apapun susahnya, karena ini sudah menjadi pilihan kita. Allah pilih kita menjadi umat yang Allah cintai. Makanya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Maka bisa jadi di antara kita, di antara orang Islam semuanya ada yang meninggalnya su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Maka kita berusaha ketika sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa itu, nikmat batin, usahakan pertahankan bagaimana caranya dengan menjalankan ketaatan pada Allah. Ada sebuah riwayat, al-imanu yazidu wa yanqus. Yang namanya iman itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Yazidu bi ta'ah. Iman itu akan tambah ketika kita melaksanakan ketaatan pada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang iman itu ketika kita melakukan maksiat. Dan Rasulullah sudah memprediksi di akhir zaman nanti ada orang yang pagi hari beriman, sorenya kafir. Ada juga orang sorenya beriman, besok paginya kafir. Karena saking dahsyatnya fitnah akhir zaman. Nah, kita berlindung pada Allah, mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang ditetapkan iman Islamnya sehingga wafatnya kita. Termasuk juga dalam kategori zuhud fid dunia. Jangan merasa sedih, karena bagi Allah, dalam keterangan kitab ini, bagi Allah kalau dunia itu ditimbang di sisi Allah hanya seberat sayapnya nyamuk. Kira-kira berapa gram sayapnya nyamuk itu?
nangkap nyamuk, tapi susah banyak. Kalau udah dikeprak ya udah mati itu. Udah ketahuan bentuknya, sayapnya aja nggak tahu. Di sisi Allah nikmat dunia itu bagaikan seberat sayap nyamuk. Maka sementara nikmat iman Islam itu yang luar biasa agungnya. Cuman kebanyakan kita kebalik dalam menyikapi nikmat tadi. Ada yang sedih luar biasa ketika harta bendanya berkurang. Yang nggak sedih ketika dia kelewatan jamaah ketika sholat zuhurnya terlewat jamaahnya. Itu sudah menandakan bahwasanya alamat zuhud di dunianya sudah berkurang. Terlewat sedikit saja urusan dunianya, dia sedih. Aduh, aturan saya dapat berapa pembeli ini gara-gara ini kelewatan. Ada banyak pelanggan yang nggak datang. Udah ada rasa jengkelnya. Tapi kelewatan sholat zuhur berjamaah nggak sedih. Udah tanda-tandanya kita tidak memiliki zuhud di dunia. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, jangan sampai ketinggalan sedikit pun ibadah kepada Allah SWT. Jangan gara-gara ini derajat zuhud yang paling rendah. Jangan gara-gara urusan dunia kita meninggalkan ketaatan pada Allah sedikit pun, walaupun Allah Maha Pengampun. Jangan sampai meninggalkan atau ketinggalan fadilahnya yang luar biasa. Fadilah berjamaah, sholat berjamaah. Apa fadilah sholat berjamaah itu? Satu langkah kaki kita ke masjid berjamaah itu, Allah hitung satu kebaikan, Allah ampuni satu kesalahan, Allah angkat satu derajat. 3 fadilah ketika kita melangkah ke masjid untuk berjamaah. Berarti kalau ada 100 langkah ke masjid, kita mendapatkan 300 kali kebaikan. 100 derajat, 100 ampunan dari Allah, dan 100 kebaikannya di situ. Itu sudah melangkahnya saja. Kemudian masuk masjidnya. Berapa banyak orang-orang yang meninggalkan berjamaah, sholat pada waktunya, tepat pada waktunya. Padahal masjidnya di samping kantornya. Padahal masjidnya di samping rumahnya. Maka kerugian sangat besar. Nikmat yang batin ini diremehkan, padahal itu kunci utamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika bi ithari taqlil minad dunya wal iqsari ala ma la budda minhu min malabisiha wa ma'kuliha wa munaqihiha wa masakiniha wa sairi amti'atiha wa iyyaka an tattabi'a syahwatiha wa tud'a ma dzalika az-zuhdu wa tahtajju li nafsika bil hujaji dahidati 'indallahi wa tatlubu laha ta'wilat al-ba'ida 'anil haqqi wa iradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal anbiya qablahu wal immati ba'dahu 'anit tana'umi bid dunya ma'al qudrati 'alaihi minal halal. Wa alaika, hendaknya kalian bi'ithari taklil, menyedikitkan urusan-urusan tentang dunia. Wal iqsar, dan meringkas ala ma la budda minhu, atas sesuatu yang harus didapatkannya saja. Maksudnya adalah kita dalam hal urusan dunia mengambil yang secukupnya saja. Jangan berlebih-lebihan. Umpamanya nih urusan makan,
kita cukup sepiring, sudah. Jangan malah nambah dua piring. Apa akibatnya? Merusak kesehatan badan, perutnya jadi begah. Maksud daripada kaul ini adalah hendaknya kita mengambil dari dunia itu sedikit saja dan meringkas terhadap sesuatu yang apa yang dibutuhkan saja. Min malabisiha, dari pakaian-pakaian yang hendak kita pakai. Gak usah yang ngikuti tren atau zaman. Biasanya nih kaum remaja, apa yang lagi tren, bajunya apa, pengen dibeli. Sudah, apa yang bisa menutup aurat saja, yang enak dipakai, yang nyaman dipakai, enak dipandang. Karena ada yang nggak enak dipakai, tapi biar dipandang orang seneng. Itu yang nggak bisa. Apa yang nyaman dipakai, menutup aurat, nggak usah berlebih-lebihan, maksudnya dalam hal berpakaian. Wa ma'kuliha, dan dalam hal makanannya. Di sini anjurannya ada wa ma'kuliha, ya sudah secukupnya saja. Yang penting itu bergizi, tapi jangan juga gendon jadikan menu bergizi. Tahu gendon Pak ya Bu? Tahu gendon nggak? Belatung apa tuh pohon itu. Kira-kira halal apa enggak itu? Hasyarat, belalang atau apa, serangga-seranggaan itu yang dihalalkan Allah itu cuman belalang. Yang kalau kita jijik ngelihat ya maka hukumnya haram. Biar kata itu vitamin proteinnya besar, kalau kita jijik hukumnya haram. Wa munakihiha, dan dalam urusan nikah. Bagi bapak-bapak, kalau cukupnya satu ya satu saja udah. Jangan mau coba-coba nambah. Kalau nggak pengen pusing. Dalam urusan nikah, kalau cukupnya satu ya satu saja. Kalau mampunya nikahnya di KUA ya sudah di KUA saja. Nikah itu yang repot adalah hajatan yang luar biasa. Harus 3 hari 3 malam. Undang sekian ribu undangan. Jangan sampai gara-gara itu yang wajibnya jadi ditinggalkan. Walimah itu sunnah, nikahnya itu wajib. Jangan gara-gara urusan walimah, nikahnya yang wajibnya ditunda. Pokoknya nikahnya kan setahun seumur hidup sekali, maka harus wah. Dan yang repot itu ketika urusan nikah agama, yang penting sah, ya boleh seperti itu. Tapi lihat dulu laki-lakinya bertanggung jawab apa enggak. Jangan ketika sudah punya anak kemudian main kabur saja. Si ibu menuntut bagaimana, anaknya sudah besar, hak warisnya bagaimana, karena tidak tercatat di kartu keluarga. Makanya kalau lihat di kitab ini dan urusan nikah, kalau cukupnya satu-satu. Kalau maunya 4 silahkan, tapi 4-4-nya harus tercatat dalam KUA. Istri pertama tercatat di KUA, istri kedua sampai ke-4, semuanya ada kakaknya. Tercatat dalam kartu keluarga. Karena kalau nggak tercatat, hukum warisnya bagaimana? Kalau sanggup 4, maka 4-4-nya harus ridho. Istri pertama ridho, istri kedua ridho, sehingga dia mau dicatatkan. Kemudian dalam urusan wa masakiniha, dalam urusan rumahnya, wasairu amtiatiha, dan seluruh urusan dunia dalam hal menikmati dunia itu. Ambillah secukupnya saja, seperlunya saja, apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan. Wa iyyaka an tattabi'a syahwatiha, dan janganlah kalian sampai mengikuti syahwatnya.
hawa nafsunya. Wa tud'a ma'a dzalika az-zuhdu. Sementara kalian sudah mengaku sebagai orang zuhud, tetapi tetap mengikuti hawa nafsu. Ketika ditanya katanya zuhud, kok pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, akhirnya mengeluarkan alasan, wa tahtajju li nafsika bi hujjati dahidati indallah. Kemudian karena ditanya begitu, mengeluarkan alasan-alasan yang di mata Allah tidak berguna. Wa tatlubu laha at-ta'wilat al-ba'idah, dan mencari tafsiran-tafsiran, pembenaran-pembenaran atas perbuatannya yang keluar daripada kategori zuhud, yang jauh daripada kebenaran. Dan kebanyakan di Indonesia seperti itu. Ulama-ulamanya juga ada ulama su, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ulama su itu bagaimana? Ulama su, ulama dunia itu bukan ulama-ulama yang ketika dia ngajar ngaji kemudian pulang dikasih amplop, ketika dia khotib kemudian pulang dikasih amplop. Itu bukan ulama dunia, bukan. Itu hanya sebagai transport, dia datang ke sini untuk pensinya. Lalu maksudnya apa ulama dunia itu? Ulama yang memberikan fatwa halal dan haram karena ada bayaran dari orang. Jangan sampai ada satu, kalau di NU itu ada namanya bahsul masail, membahas satu persoalan bagaimana hukumnya, dicari dari dasar Qur'annya, hadisnya, ijma'nya, kemudian diputuskan itu hukumnya halal. Bahsul masail. Satu saat di pesantren itu menetapkan bahwasanya itu halal. 2 tahun berikutnya di pesantren satu lagi membahas hal yang sama, hukumnya haram karena dibayar 20 miliar sama pengusaha-pengusaha. Maka itulah termasuk ulama su, ulama dunia yang mengharamkan yang Allah halalkan gara-gara ada bayaran dari yang meminta fatwa. Mengaku pada jamaah, pada orang-orang saya lagi zuhud, tetapi kenyataannya masih mengejar-ngejar dunia. Ketika ditanya, kok masih begitu? Mengeluarkan berbagai macam alasan, berbagai penakwilan yang jauh daripada apa yang ditunjukkan Rasulullah. Padahal Rasulullah itu adalah contoh yang luar biasa buat kita. Bagaimana tidak zuhudnya Rasulullah. Allah tawarkan, ya Muhammad, kalau kamu mau, gunung Uhud itu saya jadikan emas buat kamu. Rasulullah nolak. Rasulullah nolak. Sehingga satu saat ketika Sayyidah Fatimah Az-Zahra putrinya ketika sudah menikah, ngerasa lelah, capek itu, urusi rumah tangga. Kalau pengen bikin roti, gandumnya digiling dulu, gilingannya pakai batu yang diputer sampai tangannya pada kapalan. Pengen masak, ambil air dulu ngangsu, bahasa kitanya ngangsu. Satu saat Rasulullah ke rumahnya, nengok, Siti Fatimah tuh ngadu, ya wahai abahku, kalau boleh saya minta wildan. Wildan itu pembantu. Untuk membantu urusan rumah tangga saya. Bantu ngangsu, bantu apa. Kata Rasulullah, ya Fatimah, kalau kamu minta sama Allah, itu batu yang buat ngiling gandum itu muter sendiri, bisa dia muter sendiri. Rasulullah bilang begitu, kalau engkau minta sama Allah, gak usah capek-capek, itu gilingan gandum itu bisa muter sendiri, bisa muter sendiri.
minta sama Allah, kalau bahasa kitanya sulap ya, ember berisi air datang sendiri. Kata Rasulullah seperti itu. Tetapi ya Fatimah Zahra, wahai anakku sayang, lelahnya tanganmu itu menjadi bukti pengabdian kamu pada suami kamu, itulah yang pahala yang besar yang buat kamu. Sampai anaknya aja suruh begitu. Kalau kita kan pengennya begitu, pengen begitu. Lelahnya itu menjadi jaminan pahala yang besar baginya di akhirat. Maka luar biasa. Sebegitu lelahnya kita ibadah pada Allah, itu yang menjadi sebesar pahala yang kita dapatkan. Al-jaza biqadri ta'am. Balasan itu, pahala itu sesuai dengan lelahnya orang tersebut mengerjakan ketaatan pada Allah. Semakin jauh dari masjid dia berusaha jalan ke masjid, semakin besar pahalanya. Wal a'immatu ba'da anit tana'umi bid dunya mal qudrati alaihi mal halal. Rasulullah, para sahabat dan para nabi-nabi yang dulu, orang-orang salaf yang dahulu, bisa saja mendapatkan dunia yang banyak dengan cara yang halal. Akan tetapi mereka memilih zuhud. Siapa yang tidak kenal dengan sahabat Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, itu orang-orang kaya, sahabat Nabi yang kaya, yang luar biasa kayanya, tapi tidak menjadikan itu sebagai kesombongan, enggak. Bahkan ketika Rasulullah mau perang itu siapa? Besok kita mau perang, kita butuh perbekalan yang banyak. Abu Bakar As-Siddiq, pertama Umar bin Khattab, karena dia nggak pengen kalah dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, saya sedekahkan setengah harta saya untuk perang. Dalam hati Umar bin Khattab, wah, saya pasti menang dari Abu Bakar As-Siddiq, gak bakal kalah dalam urusan dermawannya. Semua setengahnya dikasih untuk Rasulullah untuk biaya operasional perang. Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq langsung, ya Rasulullah, saya berikan semua harta saya untuk perbekalan perang. Umar bin Khattab gak bisa ngomong lagi. Semuanya. Lalu apa kau tinggalkan untuk anakmu ya Abu Bakar Siddiq? Saya tinggalkan baginya surat Waqiah. Maka di sini ada namanya amalan surat Waqiah. Pada subuh baca surat Waqiah, maka Allah cukupkan dia. Tidak bakal menjadi orang fakir. Itu juga sahabat Abdurrahman bin Auf. Orang terkaya, sahabat terkaya Rasulullah. Kalau kita mau mikir ya luar biasa. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman Islam ini jauh lebih besar ketimbang nikmat harta yang kita miliki. Karena hanya itu yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya nikmat dan iman dan Islam. Dalam sebuah riwayat bahwasanya manusia ketika meninggal, dia akan diiringi oleh 3 temannya. 2 kembali, yang 1 ikut ke dalam kuburannya. Yang 2 itu siapa? Hartanya dan anak istrinya. Yang ikut dalam kuburan siapa? Adalah iman dan amal solehnya. Yang ikut dalam kuburan sampai ila yaumil qiyamah. Bagaimana supaya istri dan anak itu menjadi peneman kita dalam alam kubur? Adalah dengan menjadikan mereka orang-orang salih, salihah yang doanya akan terus mengiringi kita di alam kubur. Maka kita punya kewajiban menjadikan mereka itu orang-orang salih, salihah. Wallahu a'lam bishawab.
Mari kita akhir dengan bersama-sama membaca kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan wa iyyakum, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.